Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ayu Pradita. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2018. Di sini saya akan mempraktikkan sebagai seorang guru mengajar SMA kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian bahwasanya pastikan kalian menghentikan segala aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan daring hari ini. Kemudian yang kedua, siapkan alat tulis kalian. Dan yang terakhir, jangan patah semangat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah membahas teks eksplanasi. Adakah yang di sini yang tahu apa itu teks eksplanasi? Oke, materi kita pada hari ini adalah teks eksplanasi. Pada PowerPoint yang sudah ditayangkan, menu utamanya yang pertama KI, KD, dan IPK. Yang kedua, materi. Yang ketiga, latihan soal. Yang keempat, referensi. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Berikut di bawah ini dijelaskan mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi. Kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan kejadian dalam teks eksplanasi kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 mengidentifikasi dan menentukan struktur dan kaidah teks eksplanasi kompleks. 3.3.2 menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik yang tepat. Tujuan pembelajaran ada 4 poin, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mencermati teks eksplanasi kompleks. Peserta didik dapat menuliskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat menulis isi teks eksplanasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan urutan kejadian hubungan kausal mengenai sebab dan akibat peristiwa alam dan sosial. Yang keempat, peserta didik menulis kembali informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Daftar materi berikut ada 5 poin. Yang pertama, pengertian. Menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan. Menjelaskan mengenai tujuan dari teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur. Menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Yang keempat, ciri-ciri. Menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang kelima, contoh. Memberikan contoh-contoh teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Coba siapa yang tahu anak-anak? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat berupa proses mengapa dan bagaimana dari suatu fenomena, yang mana baik itu peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya. Berikut ada contoh ya. Kita memasuki tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi sendiri dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat atau bersifat kausalitas. Namun, sebab dan akibat tersebut berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Kemudian kita memasuki poin ketiga, struktur teks eksplanasi.
Berikut ada 3 struktur teks eksplanasi, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Selanjutnya kita memasuki di poin keempat, ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut ciri-ciri teks eksplanasi ada 5 poin. Yang pertama, informasi yang dimuat di dalam teks berdasarkan fakta atau juga disebut faktual. Yang kedua, hal yang dibahas di dalam teks adalah fenomena yang sifatnya keilmuan atau mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teks bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca agar mempercayai persoalan yang tengah dibahas. Yang keempat, memakai kata penanda urutan. Dan yang terakhir, generik atau fokus pada hal-hal yang umum dan bukan merupakan partisipan manusia. Misalnya, gempa bumi, hujan, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian memasuki poin kelima, contoh-contoh teks eksplanasi. Kemudian, contoh teks eksplanasi fenomena alam. Struktur dari terjadinya tsunami sebagai berikut. Pernyataan umum. Gunung meletus adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena endapan magma di bagian perut bumi. Gas di dalamnya akan disembur dengan kekuatan yang besar. Hal itulah yang membuat gunung meletus menjadi bencana alam yang sangat besar. Banyak sekali gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Kemudian urutan sebab akibat. Sebagian aktivitas gunung berapi dikaitkan dengan zona kegempaan yang aktif. Salah satu tandanya adalah perubahan suhu dan tekanan yang cukup tinggi pada batas lempeng bumi. Akibatnya, material seperti bebatuan akan meleleh di sekitar gunung. Bebatuan yang meleleh disebut dengan cairan pijar. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Efek dari gunung meletus menjadi ancaman untuk makhluk hidup. Oleh karena itu, gunung meletus menjadi fenomena alam yang mengerikan dan menegangkan. Karena letusan gunung dapat memecah pulau, lalu menciptakan sebuah danau. Baiklah, kita akan memasuki pada contoh teks eksplanasi yang kedua, fenomena sosial. Kita mengambil contoh dari kriminalitas. Pernyataan umum. Kriminalitas adalah tindakan kejahatan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya orang yang melakukan perbuatan kriminalitas disebut dengan kriminal. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa pencurian, penculikan, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Kemudian, urutan sebab akibat. Alasan dibalik tindakan ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, desakan kebutuhan mendadak dan sulitnya mendapatkan pekerjaan juga kerap menjadi faktor lainnya, sehingga mendorong orang untuk mencari jalan pintas dalam mendapatkan uang. Sebagai negara yang sedang kekurangan lapangan pekerjaan, peningkatan angka kriminalitas di Indonesia terbilang tinggi. Setelah itu, interpretasi. Ilmu agama memiliki peranan penting dalam membentengi diri untuk tidak melakukan perilaku negatif. Yang satu ini, biasanya semua hal yang bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Tindakan kriminalitas tentu sudah termasuk dosa karena merugikan orang lain. Berikut contoh video dari kasus kriminalitas. Jadi Bapak dari mana? RT dari komplek. Pak Suhaili ya? Ya, teman. Ya, saya keluarga. Ini mah benar-benar udah kurang ajar Pak. Udah berani mati ini. Ini udah berani mati beneran nih. Pak Suhaili kan pernah ya?
Kita langsung saja masuk di latihan soal. Soal yang pertama, cuplikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Pertanyaannya, cuplikan di atas mengenalkan fenomena. Jawabannya adalah A. Peristiwa proklamasi sebagai peristiwa bersejarah. Kemudian soal yang kedua, cuplikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Pertanyaannya, paragraf di atas disusun dengan pola. Jawabannya adalah A. Kausalitas. Kemudian, langsung saja ke soal yang ketiga, cuplikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Pertanyaannya, kalimat yang menggunakan keterangan waktu dan konjungsi penyebaban dalam cuplikan di atas dinyatakan dengan nomor. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Baiklah, kita sudah melalui 3 latihan soal, dan kemudian kepada sumber referensi bisa dilihat di kanal YouTube yang sudah tertera. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sebaiknya membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Dan Ibu ingin berpesan kepada kalian bahwa tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Dan semoga virus corona segera berlalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.